Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu fisiologi kehamilan, persalinan, dan nifas. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Andini Friartini Sri Murwani dengan NIM 200200505. Yang kedua ada Fatihah Isa Maharani dengan NIM 20020050116. Yang ketiga ada Nabila Muslikah dengan NIM 200205027. Dan yang keempat ada Tiara Arum Anggraini dengan NIM 200205038. Yang pertama yaitu ada definisi kehamilan. Kehamilan merupakan serangkaian proses yang dialami oleh wanita yang diawali dengan pembuahan ovum oleh spermatozoa atau konsepsi yang berlanjut dengan pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi di dalam uterus selama 40 minggu. Riwayat kehamilan seorang wanita biasanya ditulis dengan G atau graviditas adalah jumlah kehamilan seorang wanita. T atau term adalah jumlah kehamilan yang cukup bulan. P atau praterm atau prematur adalah kehamilan praterm atau prematur. Dan A adalah abortus, adalah jumlah abortus spontan maupun efektif. Lalu ada proses kehamilan. Proses kehamilan yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan zigot. Proses kehamilan diawali dengan konsepsi yang terjadi di ampula tuba setelah kurang lebih 30 jam pasca konsepsi. Zigot akan mengalami pembelahan menjadi 2 sel. Seiring perjalanannya menuju ke uterus, sel terus membelah menjadi 4 sel, kemudian 6 sel, 8 sel, dan sampai 16 sel, hingga menyerupai buah murbei yang disebut dengan morula. Yang kedua ada pertumbuhan dan perkembangan embrio. Perkembangan embrio dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu embrio usia 4 minggu, yaitu pertumbuhan perkembangan embrio dari diskus embrionik akan muncul bagian tubuh pertama, kemudian akan menjadi tulang belakang, otak, saraf, tulang belakang. Yang kedua ada embrio usia 8 minggu, yaitu jantung mulai memompa darah, anggota badan terbentuk dengan baik, tulang dan otot yang kecil terbentuk di bawah kulit. Yang ketiga ada embrio usia 12 minggu, yaitu embrio menjadi janin. Denyut jantung dapat terlihat dengan ultrasonografi. Gerakan pertama dimulai selama minggu ke-12, dan jenis kelamin mulai dapat diketahui. Dan yang keempat, janin usia 16 minggu, semua organ sudah terbentuk lengkap. Dan yang kelima, janin usia 24 minggu. Kerangka berkembang dengan cepat karena sel pembentukan tulang meningkat aktivitasnya. Dan yang keenam, janin usia 38 minggu dan bayi dalam usia 38 minggu sudah siap dilahirkan. Proses kehamilan yang ketiga yaitu menentukan usia kehamilan. Periode usia kehamilan dibagi menjadi 3, yaitu trimester pertama adalah periode usia kehamilan 1-13 minggu. Yang kedua, trimester kedua, periode usia kehamilan 14-26 minggu. Trimester ketiga, periode usia kehamilan 27-38 atau 40 minggu. Beberapa cara untuk menentukan usia kehamilan yaitu dengan USG, perhitungan berdasarkan tanggal hari pertama haid terakhir, perhitungan berdasarkan mulainya gerakan janin, dan perhitungan berdasarkan pertumbuhan uterus atau tinggi fundus uteri. Proses kehamilan keempat yaitu tanda-tanda kehamilan. Tanda-tanda kehamilan dibagi menjadi 2, yaitu tanda tidak pasti. Yang pertama, tanda tidak pasti yaitu uterus membesar sesuai umur kehamilan. Pada pemeriksaan uterus ditemukan tanda-tanda seperti tanda Hegar, tanda Hartwig, tanda Pistasek, kontraksi, dan teraba balotemen. Tanda hamil kedua yaitu tanda pasti hamil yang terdiri dari uterus membesar sesuai kehamilan, gerakan janin dalam rahim, terdengar denyut jantung janin.
proses kehamilan kelima, yaitu pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan ada 4 cara, yaitu pemeriksaan Leopold 1, pemeriksaan Leopold 2, pemeriksaan Leopold 3, dan pemeriksaan Leopold 4. Persalinan. Persalinan adalah suatu proses di mana janin, plasenta, dan selaput ketuban luar dari uterus ibu selanjutnya akan diuraikan beberapa tahapan persalinan. Tahapan persalinan. Tahapan persalinan disebut juga dengan kala, yang dibagi menjadi 4 sebagai berikut. Kala 1. Kala 1 disebut juga dengan kala pembukaan, yaitu membukanya serviks dari 0 sampai 10 cm. Kala 1 dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase aktif dan fase laten. Fase aktif adalah pembukaan 0 sampai 4 cm, dan fase aktif adalah pembukaan 4 sampai 10 cm. Kala 2. Kala 2 disebut juga dengan kala pengeluaran, yaitu pengeluaran janin dari uterus. Kala pengeluaran pada persalinan normal dengan kehamilan premigravida membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Sedangkan pada kehamilan multigravida membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Kala 3. Kala 3 disebut juga dengan kala uri, yaitu pelepasan dan pengeluaran plasenta dari dinding uterus. Kala 4. Kala 4 disebut juga dengan pengawasan, yaitu 2 jam setelah bayi lahir dan uri lahir untuk mengawasi adanya pendarahan postpartum. Beberapa hal yang harus diawasi atau dipantau pada kala 4 adalah tekanan darah, nadi, suhu badan, tiki fundus uteri, dan jumlah pendarahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama, jalan lahir. Jalan lahir disebut juga dengan passage, meliputi lingkar panggul, dasar panggul, dan introitus vagina. Yang kedua, janin dan plasenta. Janin dan plasenta disebut juga dengan passenger, meliputi ukuran kepala janin, presentasi atau bagian terbawah janin, dan posisi janin. 3. Kekuatan. Kekuatan disebut juga dengan power, adalah kekuatan ibu selama mengejan, selama ada his atau kontraksi uterus, berlangsung untuk mengeluarkan janin dari uterus. Yang keempat, posisi persalinan. Posisi persalinan ini adalah posisi ibu saat persalinan, jongkok, duduk, atau terlentang. Nifas adalah masa setelah kelahiran plasenta dan kembalinya alat-alat reproduksi seperti semula, seperti keadaan tidak hamil dengan yang berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Tahap masa nifas akan dibagi menjadi 3, yaitu immediate puerperium adalah masa segera setelah persalinan sampai 24 jam pertama. Pada masa ini harus diperhatikan adanya pendarahan karena atonia uteri. Yang kedua, early puerperium adalah masa 1 hari setelah persalinan sampai 7 hari pertama. Pada masa ini harus diperhatikan adanya pendarahan, pengeluaran locha, suhu badan, dan evolusio atau kembalinya ukuran uterus seperti sebelum hamil, serta kelancaran pengeluaran air susu ibu. Yang ketiga, late puerperium adalah masa 1 minggu setelah melahirkan sampai 6 minggu. Pada masa ini mulai diperhatikan pemberian konseling alat kontrasepsi. Fisiologi laktasi. Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui, mulai dari air susu ibu diproduksi sampai dengan proses bayi menghisap dan menelan air susu ibu.
Organ yang memegang peranan penting dalam laktasi adalah mamae atau payudara. Bagian-bagian dari mamae sebagai berikut. Yang pertama, areola mamae. Ini adalah daerah berwarna gelap yang mengelilingi puting mamae. Di daerah areola mamae terdapat kelenjar-kelenjar kecil yang disebut dengan kelenjar Montgomery yang berfungsi menghasilkan cairan minyak. Yang kedua ada alveoli, yaitu kantong-kantong penghasil ASI. Yang ketiga ada ductus lactiferus. Ini adalah saluran kecil yang menyalurkan ASI dari alveoli ke sinus lactiferus. Yang keempat ada sinus lactiferus, yaitu saluran ASI yang melebar dan membentuk kantong pada daerah areola yang berfungsi untuk menyimpan ASI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.